Halo semuanya, selamat pagi. Ketemu lagi nih. Di video kali ini kita collab sama salah satu konsultan perizinan juga, spesialis air bawah tanah. Betul. Kenalin dong dirimu. Oke, saya Gilang, spesialis untuk pengurusan izin air bawah tanah, geologi konsultan. Geologi konsultan. Geologi konsultan. Jadi kebetulan hari ini kita ada agenda buat ke daerah Kelungkung. Itu ada salah satu kliennya Pak Gilang ini. Dia gimana? Bisa jelasin dikit nggak ini? Ya, konsepnya dia salah satu kontraktornya Dinas PU. Jadi dia produksi aspal. Aspal. Ya, mixing aspal di Kelungkung. Terus dia punya satu sumur gali. Selama ini katanya belum ada izinnya, jadi kita mau proses itu. Berarti tahapannya ini sudah sejauh mana, bro? Yang pasti dealing udah lah ya, dealing udah, terus berkas mereka udah ready. Sekarang kita mau ke lokasi itu untuk ambil data teknisnya, titik koordinat segala macem, terus ambil sampel airnya juga gitu. Jadi nanti setelah kita dapat data teknisnya, kedalaman sumur segala macem, baru kita proses. Masuk berkas ke Belum, kita ini? proses data teknisnya dulu. Jadi ada 3 kebutuhan data teknis itu: gambar konstruksi sumur, logging test, pumping test, satu lagi analisa lab air. Nanti kita bawa sampel airnya ke lab gitu. Jadi sampel air sumur di sana lu bawa ke laboratorium untuk ngecek itu apa kadarnya atau apa gitu? Ya, yang kita cek kalau untuk kebutuhan izin air tanah itu analisa fisik dan kimia. Analisa fisik. Ya, nama analisa fisik dan kimia itu di lab udah umum itu. Ini kan banyak beberapa juga teman-teman belum tahu nih. Karena kemarin terakhir kita collab sama Pak Sam itu kan mengenai tentang perizinan operasional, tahap-tahapan perizinan. Nah, ini kan salah satu juga bagian dari sistematika perizinan nih. Ya. Kalau mungkin banyak juga yang belum tahu kenapa kok mereka atau misalnya kayak perusahaan-perusahaan hotel, villa, mereka butuh mengurus izin air bawah tanah. Itu konsepnya gimana itu? Jadi, kenapa dibutuhkan? Jadi pada dasarnya kan gini, kalau kita bahas masalah air itu kan air sebagai sumber daya alam yang dikuasai oleh negara. Untuk hajat hidup orang banyak itu perlu ada kontrol khusus. Gitu. Perlu ada kontrol khusus. Itu dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 74 kalau nggak salah awalnya. 74 ya. Undang-Undang 74, terus ada juga Undang-Undang Nomor 11 tahun 2007. Nah, yang terakhir yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019. Jadi itu yang terbaru dan menghapus undang-undang sebelumnya, menggantikan undang-undang sebelumnya karena dirasa masih ada kekurangan dan keterbatasan. Maka yang terbaru tahun 2019 kemarin RUU-nya sudah disahkan sama DPR terkait pengelolaan sumber daya air. Sumber daya air. Sumber daya air. Yang untuk khusus bawah tanah kan ya? Ya, termasuk air permukaan juga. Terus bedanya kalau misalnya air sumur nih sama air pump, kita kan tahu kalau misalnya perumahan atau di daerah tertentu mereka masih ada yang menggunakan sumur, masih ada yang menggunakan udah ada yang menggunakan pump. Ya. Nah, kalau pump sendiri nih, apakah jika misalnya mereka suatu bangunan berdiri di atas air yang sudah ada pumpnya dialirkan, dengan mereka memanfaatkan kayak contoh kolam renang, terus kalau hotel-hotel kan mereka ada sirkulasi untuk penyaringan air tuh, itu perlu juga melakukan pendaftaran izin air bawah tanah nggak? Jadi prinsipnya kalau usaha PDAM tidak cukup suplainya untuk usaha tersebut, biasanya kan mereka akan tambah dengan supportnya dengan sumur bor, biasanya seperti itu kan. Jadi sebenarnya pemerintah sih menganjurkan kalau misalnya PDAM cukup ya udah pakai air PDAM yang sudah diatur sama pemerintah, sudah dikelola sama pemerintah. Tapi kondisinya sekarang memang supply dari PDAM lebih banyak, cukupnya hanya untuk kebutuhan di rumah tangga gitu. Di usaha sangat kurang, makanya banyak akhirnya pengusaha yang menggunakan tambahan support baik dari sumur bor ataupun sumur gali. Itu hanya beda bentuknya aja, ataupun melalui air permukaan, misalnya dari aliran sungai seperti itu. Itu mekanismenya
Kalau kita bicara dari pembangunan tahap awal ya, ini titik untuk mengurus izin air bawah tanah, apakah setelah izin operasional itu keluar, maksudnya segala izin dari suatu perusahaan atau tempat usaha itu keluar dulu, apa berbarengan? Mekanismenya gimana itu? Sebenarnya sih awalnya itu sebelum pengusaha itu mau buat sumur bor atau mengambil sumur dari tanah, dia harus buat dulu izin pengeboran gitu. Biasanya tukang-tukang sumur yang berlisensi itu wajib untuk mencarikan izin pengeborannya dulu. Tapi kebanyakan di Bali dari case yang saya tangani, mereka cuma bikin aja, ngebor aja, tapi tanpa ada izin pengeborannya. Itu pun yang masih dimaklumi sama pemerintah di provinsi Bali. Akhirnya ya udah proses, yang penting izin pengusahaan atau izin. Nih sedikit cerita ya, jadi kita udah nyampe di Klungkung, view-nya keren, sumpah, jalannya ini terjal. Kita agak sedikit kesasar sih, cuman ya moga-moga betul aja jalannya nih. Iya nggak Pak? Tapi tempat jalannya oke sih nih. Daerah mana sih nih? Di Desa Tangkup. Oke, kita masuk ke Desa Tangkup, jalannya masih pedesaan sih. Keren cuy, jalannya masih pedesaan. Ini kiri ya. Jadi kita akhirnya sudah menemukan jalannya, dan ini jalan setapak menuju lokasi, bukan gudang ya berarti ya, Tempat produksi aspal. tempat produksi aspal tepatnya. Nah ini kita juga masih mencari nih, betul apa enggak. Jadi kita benar-benar kayak adventure nih. Tuh. Tapi kalau berdasarkan map sih betul ya di sini ya. Ya kita coba ikutin mapnya aja sih. Seandainya kita bawa Pajero ya, atau bawa Hummer gitu. Tempat produksi aspal tapi jalannya belum diaspal, bro. Tempat produksi aspal, tapi jalan menuju sana nggak diaspal. Kadang kita kurang memahami bagaimana mereka bekerja. Nih kita udah nyampe jalannya, cuman kita masih cross check jalannya ya, apakah masih bisa lewatin mobil atau enggak. Tapi betul katanya jalan di sini. Nih ada ya perusahaannya di sini ya. Gimana Lang? Lewat. Demi sesuap nasi ya Pak ya. Inilah perjuangan dari perizinan air bawah tanah ini memang begini nih. Jadi tolonglah dicatat lah ya, jangan kok nego harga tuh jangan gila-gila lah. Ini perjuangan kita nih sampai segini nih, lo lihat nih. Perjuangan kita demi sebuah legalisasi dokumen untuk satu perusahaan agar bisa jalan. Sekarang kan udah mendapat profit besar nih. Nah, wajar dong kita sebagai konsultan itu memasang tarif yang besar, karena resiko yang kita hadapin itu tidak semudah yang kalian pikir. Kalau kalian memang mau jalan ke sini survei sendiri tanpa konsultan ya monggo. Tapi lo kalian tengok lah gimana perjuangan kita ini. Ini nih. Demi anak istri bisa. Demi istri dan anak untuk mewah. menyambung perut. Amin. Nah, ini ada air terjun nih. Kita udah ketemu tempatnya, ternyata ini tempatnya tuh jadi satu sama tambang pasir ya. Sepertinya, jadi tambang pasir langsung dipakai untuk tempat produksi aspalnya gitu. Oh iya bener ya. Jadi kita udah ketemu tempatnya. Tuh bener ada alat-alat, bukan eskavator sih. Iya ada eskavatornya juga sih sama alat ini ya. Kita parkir di sebelah kanan ini aja ya. Oke, kita udah nyampe. Kita turun sekarang untuk observasi. Jadi ini salah satu juga klien yang lagi ngurus izin air bawah tanah. Kita ada di pabriknya di daerah Klungkung. Ini mungkin lebih tepatnya alat untuk membuat aspal ya. Kalau yang ini sih kita tidak ngurus izinnya. Mungkin mereka udah punya izin operasional sendiri. Kita nggak tahu, kurang tahu juga kalau izin untuk distributor aspal itu gimana. Tapi di sini yang kita urus adalah data statistik dan analistik air bawah tanah. Oke, kita udah nyampe di kantornya nih. Ini baru mau tak telepon Pak, mungkin yang sudah di bawah kantor kayaknya.
Jadi kita udah mulai masuk tahap pengecekan untuk sumur bornya. Jadi seperti yang dijelaskan sama Pak Gilang tadi di awal, kebutuhan sumur bor ini kan dalam penggunaan air bawah tanah yang dimana air tersebut itu dimiliki oleh negara. Dan sekarang air di bawah tanah, air negara ini kita gunakan sebagai proses produksi. Untuk produksi Pak ya. PDAM kan nak masuk dulu. Ini kan dekat sebenarnya itu.